Tubagus Angke, pangeran dari Cirebon, sang penguasa Jakarta. Dalam beberapa catatan sejarah di era peralihan dari zaman kerajaan ke zaman kolonial, wilayah Jawa bagian barat yang berpusat di sekitar pelabuhan Sunda Kalapa yang pada awalnya merupakan daerah kekuasaan kerajaan Pajajaran, menjadi titik vital perebutan kekuasaan antar kerajaan yang juga melibatkan beberapa negara luar seperti Portugis, Inggris, Belanda hingga Jepang. Setelah direbutnya wilayah Sunda Kalapa oleh pasukan gabungan Cirebon, Banten, dan Demak dari kekuasaan Portugis, sejak saat itulah wilayah Sunda Kalapa atau Jakarta sekarang menjadi daerah kekuasaan Cirebon yang dipimpin oleh seorang panglima perang yang bernama Fathahillah yang bergelar Pangeran Jayakarta. Dalam perebutan wilayah Sunda Kalapa, selain sosok Raden Fathahillah yang menjadi panglima perangnya, sejarah mencatat banyak tokoh-tokoh lainnya yang juga sangat berperan penting dalam misi penyerangan tersebut. Salah satunya adalah Pangeran Tubagus Angke. Ratu Bagus Angke atau Pangeran Tubagus Angke merupakan gelar nama bagi penguasa wilayah Angke yang sekarang masuk ke daerah Provinsi Jakarta. Nama atau gelar yang disematkan kepada beliau mengikuti toponim setempat yaitu Kali Angke. Kali Angke kala itu masih menjadi wilayah perbatasan antara kekuasaan Banten dan Jayakarta sebelum batas wilayahnya dipindahkan ke Sungai Cisadane. Jika dilihat dari nama dan gelar beliau, selintas kita akan mengira kalau Pangeran Tubagus Angke berasal dari Jakarta. Namun menurut beberapa catatan sejarah, Tubagus Angke berasal dari Cirebon yang merupakan putra Pangeran Panjunan, cucu dari Syekh Datu Kahfi, seorang wali besar guru dari para wali Songo. Peran besar Pangeran Tubagus Angke dalam misi penguasaan wilayah Sunda Kalapa dimulai ketika ia menjadi Panglima Perang Banten yang diperintahkan langsung oleh Sunan Gunung Jati. Selain menjadi Panglima Perang, ketika di Banten, Pangeran Tubagus Angke kemudian dinikahkan dengan Ratu Pembayun Fatimah, putri dari Maulana Hasanuddin sang Adipati Banten. Dengan demikian, selain bergabung dengan kekuatan Banten, beliau juga masuk menjadi bagian dari keluarga Istana Banten yang kemudian mendapatkan gelar bangsawan yaitu Ratu Bagus atau dikenal dengan sebutan Tubagus. Keberhasilan ketika merebut Sunda Kalapa dari tangan Portugis yang dipimpin oleh Raden Fathahillah, dalam perang tersebut Pangeran Tubagus Angke menjadi salah satu panglima perang yang sangat menonjol. Bersama dengan pasukannya dari Banten, Pangeran Tubagus Angke berhasil memukul mundur pasukan bawahan Pajajaran dan menghancurkan markas-markas Portugis di sekitaran Kali Angke. Oleh sebab itu, beliau dikenal dan dijuluki dengan nama Pangeran Tubagus Angke. Setelah berhasil dikuasainya Sunda Kalapa oleh Cirebon dan dipimpin oleh Raden Fathahillah, beberapa dari pasukan gabungan Cirebon, Banten, dan Demak sebagian memilih untuk menetap dan tidak kembali ke tempat asalnya, termasuk Pangeran Tubagus Angke dan pasukannya. Beliau memilih untuk membantu Raden Fathahillah sang Pangeran Jayakarta untuk membangun, memajukan, dan menjaga Sunda Kalapa dari kemungkinan serangan musuh. Hingga pada suatu saat ketika Raden Fathahillah memutuskan untuk turun tahta dari kepemimpinan di Jayakarta, beliau memilih Pangeran Tubagus Angke untuk menggantikannya menjadi pemimpin di Jayakarta. Latar belakang Raden Fathahillah memilih Tubagus Angke selain karena beliau seorang keturunan dari Pangeran Cirebon dan menantu Maulana Hasanuddin Banten, Pangeran Tubagus Angke juga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam kepemimpinan, menguasai ilmu peperangan dan bijaksana dalam bersikap. Setelah disetujui oleh Sunan Gunung Jati, kemudian diangkatlah Pangeran Tubagus Angke sebagai pengganti Raden Fathahillah dan resmi menjadi Adipati Jayakarta yang kemudian diberi gelar Pangeran Jayakarta II. Sejak dari awal kepemimpinan Pangeran Fathahillah sampai Tubagus Angke, kekuasaan atas Jayakarta pada awalnya merupakan daerah bawahan Cirebon.
Namun setelah Sunan Gunung Jati wafat dan Banten menjadi daerah yang berdaulat, Maulana Hasanuddin Banten tidak segan-segan untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Hingga di tengah masa kepemimpinan Tubagus Angke sebagai Adipati kedua, wilayah Jayakarta kemudian dikuasai dan diambil alih oleh Banten. Sejak saat itulah kemudian wilayah Jayakarta menjadi daerah kekuasaan dari Kesultanan Banten. Dari pernikahan Tubagus Angke dan Ratu Pembayun Fatimah, tercatat mereka memiliki 2 orang anak. Yang pertama bernama Pangeran Sungaresa atau Jayawikarta dan yang kedua Ratu Mertakusuma. Ratu Mertakusuma kemudian dinikahi oleh Sultan Banten Abu Al-Ma'ali Ahmad yang kemudian memiliki putra yang bernama Tirtayasa. Sedangkan Pangeran Jayawikarta di kemudian hari menggantikan ayahnya Tubagus Angke menjadi Adipati Jayakarta dan bergelar Pangeran Jayakarta III atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Jakarta. Sejak masa kepemimpinan Pangeran Jakarta inilah kemudian orang-orang Eropa terutama Inggris dan Belanda mulai melancarkan misi untuk berebut dan menguasai Jakarta dari kekuasaan Kesultanan Banten di bawah kepemimpinan Pangeran Jakarta.